Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan saya sendiri selaku ketua kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan struktur KTI dan penulisan abstrak. Sebelum membuat KTI, terlebih dahulu kita harus memilih topik. Lalu yang kedua yaitu tahap penulisan KTI, dan yang ketiga yaitu publikasi KTI. Dan struktur KTI sendiri yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dan analisis data, pembahasan, dan penutup. Dalam penulisan abstrak, di dalamnya terdapat identitas penelitian yang meliputi nama peneliti atau penulis, tahun, alamat email, dan judul penelitian. Di dalam abstrak sendiri berisi keseluruhan penelitian meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta hasil penelitian yang diperoleh dan saran dari hasil penelitian. Isi abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi 1,0, single line spacing, dan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang berlaku. Dan isi abstrak ini kurang lebih 300 kata. Abstrak sendiri dilengkapi dengan 3-5 kata kunci. Kemudian abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya materi mengenai struktur pendahuluan bab 1. Apa sih pendahuluan? Pendahuluan merupakan bagian awal dari karya tulis yang akan mengantarkan pembaca pada fokus permasalahan yang dikaji, pemahaman dasar, tujuan, manfaat, serta hal yang ingin dicapai dalam suatu proses penelitian. Nah, seberapa penting sih pendahuluan itu? Pendahuluan ini sangat penting karena memberikan kesan pertama kepada pembaca. Jadi, jika pembaca tersebut membaca karya tulis ilmiah yang kita buat, maka pembaca tersebut sudah memiliki gambaran mengenai apa yang dibahas. Pendahuluan ini memiliki bagian utama yakni latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Kenapa sih itu latar belakang? Latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ini ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti dari pembahasan karya yang dibuat. Latar belakang juga informasi yang berisi alasan timbulnya masalah yang diteliti. Latar belakang juga memiliki storyboard untuk memudahkan membuat latar belakang. Yang pertama itu paragraf pengantar. Paragraf pengantar yaitu paragraf pertama atau kalimat pertama dalam menyusun karya tulis ilmiah. Kalimat yang mengantarkan main topik. Yang kedua itu deskripsi terkait topik yang dibahas. Deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Dan yang ketiga itu yaitu deskripsi masalah, yaitu masalah-masalah main topik yang diangkat. Yang keempat itu yaitu fakta dan data yang mendukung argumentasi dalam menyusun latar belakang, yang harus menyampaikan fakta dan data seperti menambahkan pendapat para ahli untuk mendukung argumentasi, bukan hanya mencantumkan pendapat kita sendiri. Yang kelima itu urgensi masalah, yaitu pentingnya topik permasalahan. Dan yang keenam itu harus mencantumkan penelitian sebelumnya. Dan yang ketujuh alasan alternatif penyelesaian atau solusi dari topik yang dibahas. Dan adapun bagian kedua yaitu rumusan masalah. Apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah rangkaian pertanyaan yang ingin dijawab. Dalam proses penelitian terkait masalah yang diangkat, rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Contohnya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Bagaimana pemerintahan di Indonesia? Nah, itulah salah satu contoh rumusan masalah. Tetapi dalam membuat rumusan masalah memiliki batasan yaitu minimal 3 dan maksimal 5. Selanjutnya bagian ketiga dan keempat yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat biasanya digabungkan. Nah, apa sih itu tujuan dan manfaat? Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari proses penelitian dan merupakan pernyataan dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat adalah kebermanfaatan dari karya tulis ilmiah atau penelitian yang telah dilakukan. Contohnya, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerintahan dan untuk mengetahui bagaimana pemerintahan di Indonesia. Nah, itulah salah satu contoh dari tujuan dan manfaatnya. Baik, itulah tadi materi pendahuluan bab 1. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zikra Amanda. Terima kasih.
Bab 2, tinjauan pustaka. Apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu? Nah, sebenarnya tinjauan pustaka adalah hasil dari ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya terhadap topik tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai penegasan atas batasan-batasan dalam karya tulis ilmiah. Kemudian, apa manfaat dari tinjauan pustaka ini? Sebenarnya ada banyak sekali, namun saya hanya mengambil 4 poin, di mana yang pertama itu untuk menguraikan atau mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Kemudian yang kedua itu untuk memberi batasan dengan cara memperlihatkan variabel bebas, variabel terikat, yang mana relevan dan yang mana tidak relevan. Kemudian yang ketiga itu untuk memberi acuan, mempermudah penulis dalam mengartikan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat itu untuk memberi dasar pemikiran kepada penulis agar dapat menyimpulkan hasil penelitian agar sesuai dengan tujuan objektif penelitian tersebut. Kemudian, bagaimana sih cara membuat tinjauan pustaka ini? Sebenarnya juga ada banyak sekali sumber, namun dalam buku Research Design karya Criswell ada 3, di mana yakni dengan cara mengidentifikasi kata kunci. Nah, kata kunci ini dapat kita peroleh ketika kita sedang atau tengah mengidentifikasi topik penelitian. Kemudian yang kedua itu dengan cara memperkaya atau memperbanyak referensi bacaan kita. Ini bisa dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, dan sebagainya. Tentunya ini akan menjadi bahan peneliti untuk mengembangkan penelitiannya atau tinjauan pustakanya. Kemudian yang ketiga itu atau yang terakhir untuk dengan cara menjabarkan selengkap-lengkapnya, di mana kita di sini diminta untuk mendetailkan kata kunci kita yang tentunya tujuannya kelak untuk mempermudah pembaca dalam mengerti apa sih sebenarnya tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Perbedaan teknik kualitatif dan kuantitatif yaitu terdapat di kualitatif, dia lebih umum dan dinamis, dapat dianalisis selama proses berlangsung, narasumber tidak bisa diukur. Dan metode kualitatif yaitu bersifat terperinci dan statis, dianalisis pada tahap terakhir sebelum laporan. Responden dapat diukur menggunakan angka. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, seperti pengumpulan data itu didapat dengan terjun langsung ke lapangan. Yang kedua itu reduksi data dan kategorisasi, di mana memiliki data yang paling relevan untuk mendukung data kualitatif. Yang ketiga, display data, yaitu penelitian merancang deretan dalam kolom sebuah matriks data kualitatif dan menggunakan jenis maupun bentuk data yang akan diisi masukan. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan, di mana itu terdapat isi kesimpulan mencangkup semua informasi penting yang ditentukan penelitian. Yang keempat ini terdapat mapping teori, yaitu membaca penelitian terlebih dahulu, membaca teori yang relevan, memperhatikan pendapat pakar dalam bidangnya. Terus ada teknik pengumpulan data, yaitu bersifat observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik. Kasiram dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai proses dalam menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
Berdasarkan perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Yang pertama, bertujuan untuk mengembangkan model matematis. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menemukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis dan pengujian termasuk analisis dan statistik. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif. Pertama, penelitian kuantitatif memerlukan rumusan masalah. Masalah bisa diajukan dalam bentuk deskriptif, asosiatif, ataupun komparatif. Kedua, teori keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dijadikan rumusan masalah. Ketiga, hipotesis, yakni jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Keempat, verifikasi data empirik. Kelima, menarik kesimpulan dengan menggeneralisasi hasil dengan kalimat efektif. Adapun karakteristik dalam penelitian kuantitatif menurut Kasiram, yakni pertama, menggunakan pola pikir deduktif. Kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik. Ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotik. Kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian campuran, di mana dari kata campuran tersendiri kita sudah bisa mengetahui bahwa ini merupakan gabungan dari satu unsur maupun lebih. Jadi di dalam metode campuran ini terdapat dua unsur, yaitu metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sama teman saya di video sebelumnya. Cuman bedanya di metode penelitian campuran ini terdapat dua unsur yang bergabung, yaitu dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan tentu saja ini dapat mempermudah proses jalannya. Terus mengapa secara umum kita lebih memilih metode campuran daripada metode yang mono? Karena di metode campuran kita bisa menggunakan kuantitatif atau angka-angka yang terus dideskripsikan secara data dengan kualitatif. Itulah mengapa cara ini dapat mudah dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses paling inti dalam sebuah penelitian. Mengapa? Karena hasil dari sebuah penelitian ditentukan bagaimana si peneliti atau kita ini mengumpulkan data ketika selama berada di lapangan. Nah, agar sebuah data dapat dikatakan valid, maka kita harus mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data di sini merupakan proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Analisis data perlu dilakukan agar data mudah untuk dipahami, dan ini juga dapat menjadi solusi untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya mengenai tahap analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data merupakan proses eliminasi data dari banyaknya data yang didapatkan di lapangan. Nah, selanjutnya mengenai penyajian data. Pada bagian ini, data yang telah mengalami proses reduksi sebelumnya disajikan berdasarkan kategori dan urgensi penelitian atau hal-hal yang terpenting dalam penelitian ini. Dan di sini disajikan dalam bentuk naratif agar pembaca lebih mudah memahami dan tentunya memudahkan peneliti untuk melakukan tahapan analisis. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Di sini dilakukan setelah data yang telah disajikan tadi telah sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Penarikan kesimpulan juga merupakan hasil analisis pada data yang telah didapatkan di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Bab 4, hasil dan pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hasil dan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Singkatnya, hasil dan pembahasan merupakan penjabaran ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan dalam penelitian dapat pula dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan, uraian, atau interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menyelesaikan masalah pada sebuah karya ilmiah. Bagian ini berisi uraian pokok yang harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dibuat dalam karya ilmiah. Adapun fungsi dari bab ini adalah sebagai elaborasi ide, dan tujuan dari bab ini tentu untuk menjadi inti dari sebuah penelitian. Nah, kemudian dalam menyusun bab 4 ini kita perlu menganalisis apakah tulisan kita sudah menjawab semua pertanyaan umum dari karya ilmiah kita. Karena apabila belum terjawab, maka tidak akan terjadi relevansi antar bab dalam karya ilmiah. Pada intinya, dalam bab ini perlu dihubungkan dengan hasil dari metode dalam penelitian dan kesesuaian dengan teori dan konsep. Saya rasa itu, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan kerap digunakan pada bab akhir dalam sebuah makalah maupun skripsi. Kesimpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tidak hanya itu, kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir dari suatu karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah kesatuan proses. Kesimpulan pada tulisan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian, sebab pada bagian ini peneliti berupaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masalah penelitian. Maka sangat penting bagi seorang peneliti untuk mengetahui cara atau teknik menarik kesimpulan atas data-data yang didapatkannya. Saran ialah usul atau pendapat dari seseorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian selanjutnya. Pada bagian kesimpulan dan saran, peneliti berupaya untuk menunjukkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama pada bagian masalah penelitian, hipotesis, dan teknik analisis data. Baiklah, mungkin itu dari saya. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari penulisan karya tulis ilmiah, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Apa sih daftar pustaka itu? Yaitu sebuah daftar yang memuat seluruh sumber dari kutipan yang kita gunakan, baik itu berupa buku, jurnal, dan lainnya, sebagai referensi dalam karya tulis ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan daftar pustaka yaitu untuk menghindari tindakan plagiat. Jika kita mencantumkan daftar pustaka, akan ada nama penulis, kota terbit, tahun terbit. Jelas ini akan menghindari dari bentuk plagiat. Yang kedua, membantu pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang terakhir, sebagai bentuk penghargaan karya orang lain. Selanjutnya, ada pula sistematika penulisan daftar pustaka. Hanya referensi-referensi yang disebut dalam teks utama yang dimasukkan dalam daftar pustaka. Disusun ke bawah berdasarkan nama penulis secara alfabetis, yaitu A sampai Z. Sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan jenis. Baris pertama dari setiap referensi rata kiri kanan dan baris selanjutnya masuk ke dalam 5 spasi. Sedapat mungkin menggunakan sumber referensi yang mutakhir atau nyata. Adapun format penulisan daftar pustaka yang paling sering digunakan dalam karya tulis ilmiah yaitu Harvard Style. Dan selanjutnya itu lampiran, adalah sebuah dokumen tambahan atau bahan-bahan berkas dalam penunjang karya tulis ilmiah. Lampiran memuat hal-hal yang dianggap perlu untuk disajikan dalam memperjelas dan melengkapi hasil penelitian. Jenis-jenis lampiran yang sering kita gunakan, yang pertama, jadwal kegiatan berisi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sesuai dengan waktu dan lama pelaksanaan kegiatan. Justifikasi anggaran memuat anggaran yang kita gunakan selama penelitian. Dokumentasi kegiatan penelitian biasa berupa wawancara dengan narasumber ataupun dengan melakukan percobaan eksperimen di laboratorium. Selanjutnya itu daftar riwayat hidup penulis, berisi hal-hal yang relevan dengan informasi diri penulis.
Selanjutnya itu hasil pengolahan data penelitian biasa berupa bentuk tabel, bagan, grafik, peta, ataupun diagram. Lembar pernyataan originalitas yaitu bentuk pernyataan formal penulis untuk berani menjamin keaslian karyanya. Dan ini bisa dikenai sanksi jika tidak direkayasa ataupun hal lainnya. Sekian, mungkin itu pemaparan dari saya sekaligus penutup dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.